Olah, Indonesia udah fix lolos ke babak 8 besar untuk Piala Asia usia 23 tahun. Nah, sekarang Indonesia juga dipastikan akan bertemu Korea Selatan. Wah, ini pasti menjadi duel yang menarik ya, karena kita tahu pelatih Shin Tae-yong sendiri juga berasal dari Korea Selatan, sehingga dan bersahabat baik ya dengan pelatih Korea Selatan yang sekarang saya tidak hafal namanya, tapi dari beberapa yang saya baca di media bahwa mereka berkawan dengan baik, sehingga tentu jadi duel yang tahu sama tahu dan bisa jadi sangat menarik sekali. Tentu keduanya baik Korea Selatan maupun juga Indonesia pasti sangat ngotot mau menang, begitu juga dengan pelatihnya. Namun bahasan kita kali ini justru bukan masalah siapa lawan Indonesia ataupun bagaimana dari kekuatan Korea Selatan sendiri, tapi bahasan kita ini adalah bahwa Indonesia juga sedang dalam situasi yang menurut banyak orang kurang nyaman, yaitu salah satu pemain yang sedang menjadi rising star, pemain keturunan, yaitu Nathan Choaon. Semoga penyebutannya benar. Nathan Choaon ini harus balik lagi ke klubnya SC Heerenveen, karena ternyata memang Indonesia ini hanya diberikan waktu sepekan untuk bisa menggunakan tenaga dari Nathan oleh FSC Heerenveen Belanda. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh staf khusus dari Erick Thohir, yaitu Arya Sinulinga, melalui akun media sosialnya, bahwa iya, setelah nego dari PSSI dan juga Erick Thohir ini menemukan kesepakatan dengan SC Heerenveen yang sebelumnya tidak mau melepaskan si Nathan Choaon ini ke Piala Asia U23 karena memang tidak masuk dalam agenda FIFA. Tapi nego ternyata ketemu. Mereka mau melepaskan Nathan Choaon selama sepekan dengan target membawa Indonesia ke fase knockout atau babak 8 besar. Dan ini sudah dipenuhi. Setelah ini dipenuhi, ya memang Nathan harus kembali lagi ke SC Heerenveen. Sekarang coba kita tarik, kenapa ya kok case-nya bisa berbeda ya, mungkin antara Nathan dengan Justin Hubner begitu ya. Bisa jadi SC Heerenveen ini kan meminjam, statusnya si Nathan ini kan pinjaman di Heerenveen, yaitu dipinjam dari klub Liga Inggris Swansea City, dipinjam selama di paruh musim kedua ini. Nah, disinilah letaknya. Apakah kita nggak tahu apakah peminjaman ini free ataukah peminjaman ini berbayar? Yang pasti terus bagaimana dengan gajinya Nathan? Apakah dibayar Swansea, bayarnya separuhan, atau dibayar full oleh SC Heerenveen? Ya kalau cari hitungan bisnis tentu mereka juga nggak mau ya kehilangan pemain yang sudah disewa ataupun juga memang dikontrak untuk setengah musim. Mereka udah keluar budget, ya kita nggak tahu budgetnya berapa. Kalaupun mungkin SC Heerenveen ini tidak mendapatkan Nathan dengan gratis, berarti ada budget yang harus dibayarkan kepada Swansea. Ya tentu tidak mau seperti itu. Apalagi juga saya melihat bahwa si Nathan ini di Heerenveen juga dia reguler, diturunkan meskipun sebagai pemain dari bangku cadangan, tapi setiap laga memasuki menit 70 ke atas biasanya Nathan ini masuk. Artinya perannya juga penting, karena di sepak bola modern ini kalau kita menilai tidak ada sudah cadangan mati, camat ataupun pemain cadangan itu nggak lebih penting dari pemain inti. Ini sudah nggak ada, karena setiap pemain yang sudah masuk dalam starting 11 dan juga sudah masuk dalam DSP atau daftar susunan pemain, ini adalah pemain-pemain yang sudah dianggap penting. Bahkan pemain cadangan juga bisa punya peran penting. Jadi kita lihat juga bagaimana kemarin si Komang Teguh itu masuk di babak kedua langsung mencetak gol. Bisa jadi itu bagian dari strategi dari Shin Tae-yong juga. Artinya semua pemain itu penting. Sehingga di sini keberatan Nathan kalau saya pribadi ini sudah bisa memahami. Oke, kita paham ya, karena ini pemain yang dipinjam, kemudian juga positioningnya juga lumayan penting gitu ya di klubnya, sehingga kita bisa memahami kenapa kok beda dengan Justin Hubner. Justin Hubner ini main di Liga Jepang. Liga Jepang ini juga terlibat di Piala Asia U23, bahkan ada beberapa satu atau dua pemain dari Cerezo Osaka, klubnya Justin sekarang ini, yang juga sekarang membela Jepang di Piala Asia U23, sehingga ada permisif lah sama
bermain di zona yang sama, bermain di kompetisi yang sama, mereka juga punya pemain yang bisa dilepas ke sana, sehingga nego kita, alasan kita bisa gitu. Meskipun juga Justin Hubner ini posisinya adalah dipinjam juga dari Wolverhampton, klub Liga Inggris yang lain. Nah, sehingga ya sudah gitu. Kalau emang Nathan tidak bisa dipakai, maka saya juga sudah sangat yakin bahwa tim pelatih pasti sudah punya rencana cadangan. Dan memang teman-teman dan memang penggemar tim Indonesia tidak perlu khawatir. Sebelum Nathan datang, lini tengah kita itu sudah punya yang namanya Ivar Jenner, dan sudah beberapa kali berduet dengan Justin Hubner, mulai dari di Piala Asia Senior kemarin sampai di pertandingan pertama melawan Vietnam. Itu kan lini tengah kita mengandalkan duet Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Beberapa kali mereka berpasangan dan hasilnya juga bagus, karena Justin Hubner ini juga punya karakter yang dimiliki oleh seorang Nathan, yaitu menjadi gelandang petarung, gelandang bertahan yang tangguh. Kalau Nathan mungkin dia lebih lincah ya dari Justin ya. Kalau saya dia lebih lincah, dia pergerakannya lebih eksplosif, lebih mampu bergerak ke sana kemari. Nah, kalau Justin Hubner ini punya power di kemampuan pengambilan keputusan bisa jadi, dan juga bagaimana mentalnya Justin Hubner ini mental fighter yang benar-benar kuat gitu ya, sehingga kita masih punya itu. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak memasangkan Justin Hubner, jangan lupa kita juga masih punya si mungil Arkan Fikri. Arkan Fikri di pertandingan pertama ketika kita kalah dari Qatar pada Piala Asia, laga pembuka Piala Asia U23, Arkan Fikri juga bermain, menurut saya sangat baik juga. Dia bisa bermain dengan baik, hingga akhirnya Ivar Jenner di kartu merah dan skema permainan berubah, sehingga saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan absennya Nathan. Memang kekuatan kita tereduksi, tapi dengan squad yang dimiliki oleh Sintayong, kita masih punya tenaga-tenaga yang mampu mengcover ketiadaan dari si Nathan Chow Aon tadi. Dan masih ada Zaki Akraf dan beberapa pemain-pemain yang ada di posisi gelandang lainnya yang memang bisa melapis. Tapi kalau dari saya pribadi lebih prefer, lebih suka bahwa penggantinya itu mungkin yang nomor satu adalah Justin Hubner. Kalau Justin Hubner dia maju, berarti di belakang Komang dia bisa masuk. Jadi di belakang ada Komang, ada Rizky Ridho, dan juga si Muhammad Ferrari. Di tengah ada Justin Hubner bersama Ivar Jenner. Kalaupun nanti Hubner tetap di belakang dan dia bersama dengan Ferrari serta dengan Rizky Ridho ataupun juga dengan Komang, berarti di tengah kita akan mengandalkan Arkan Fikri, karena Arkan Fikri juga punya kualitas kecepatan, kelincahan, dan juga keberanian yang sama dengan Nathan, hanya beda di pengalaman saja. Menurut saya beda di pengalaman dan juga kemampuan menyerangnya aja yang memang belum, karena ya faktor usia juga. Arkan Fikri seingat saya masih 19 tahun, 18 atau 19 tahun, hampir seusia dengan Marcelino Ferdinand. Kalau Nathan kan lebih matang ya, dia sudah 21 atau 22. Sehingga tentu kita tidak perlu khawatir, kita serahkan saja pada tim pelatih, pasti mereka punya solusi kalau memang Nathan tidak bisa dimainkan. Meskipun saya dengar-dengar juga konon kabarnya PSSI juga masih berusaha melobi kembali ke SC Heerenveen. Tapi apapun itu, kita harus selalu optimis dan pasti pertandingan akan sangat menarik nanti di perempat final. Sampai jumpa.